wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Helmi Rozali. Di sini saya akan menyampaikan poin-poin penting makalah saya yang berjudul Munasabah Al-Quran. Langsung saja, pengertian munasabah. Secara etimologi, munasabah semakna dengan musyakalah dan muraqabah, yang berarti serupa dan berdekatan. Sedangkan secara istilah, munasabah berarti hubungan atau keterkaitan dan keserasian antara ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya, munasabah dibagi menjadi dua. Yang pertama, munasabah menurut Ibnu Arabi. Dikutip oleh Imam As-Sayuti, mendefinisikan munasabah itu keterkaitan ayat-ayat Al-Quran antara sebagiannya dengan sebagian yang lain, sehingga terlihat sebagai suatu ungkapan yang rapi dan sistematis. Dan munasabah yang kedua, menurut Az-Zarkashi, manfaatnya ialah menjadikan sebagian dengan sebagian lainnya, sehingga hubungannya menjadi kuat. Bentuk susunannya kukuh dan bersesuaian. Bagian-bagiannya laksana sebuah bangunan yang amat kokoh. Selanjutnya, cara mengetahui munasabah. Untuk mengetahui munasabah unsur-unsur Al-Quran, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, topik inti yang diperbincangkan dalam ayat. Yang kedua, topik inti biasanya mempunyai sub-sub topik. Yang ketiga, sub-sub topik itu mempunyai unsur-unsur tersendiri pula. Selanjutnya, macam-macam munasabah. Ditinjau dari sifatnya, munasabah dibagi menjadi dua. Yang pertama, zairul irtibat. Yang kedua, hafiyul irtibat. Menurut zairul irtibat, munasabah ini terjadi karena bagian Al-Quran yang satu dengan yang lain nampak jelas dan kuat, disebabkan kuatnya kaitan kalimat yang satu dengan yang lain. Contohnya adalah hubungan antara ayat 1 dan 2 dari surat Al-Isra yang menjelaskan tentang diisrokannya Nabi Muhammad SAW, dan diikuti oleh keterangan tentang diturunkannya Taurat kepada Nabi Musa. Dari kedua ayat tersebut nampak jelas bahwa keduanya memberikan tentang diutusnya Nabi dan Rasul. Yang kedua, munasabah tentang menurut hafiyul irtibat. Munasabah ini terjadi karena antara bagian-bagian Al-Quran tidak ada kesesuaian, sehingga tidak tampak adanya hubungan di antara keduanya. Bahkan tampak masing-masing ayat berdiri sendiri, baik karena ayat yang dihubungkan dengan ayat lain maupun karena yang satu bertentangan dengan yang lain. Seperti hubungan yang ditandai dengan huruf athof dapat diteliti melalui susunan mudadah, istidrad, takhallus atau tamsil. Bisa kita lihat dari surat An-Nur ayat 35. Surat ini adalah contoh atifiyah melalui takhallus, melepaskan satu kata ke kata yang lain, tapi korelasinya masih ada. Selanjutnya, urgensi munasabah. Ada dua urgensi munasabah, yaitu yang pertama dari sisi balaghah, hubungan antara ayat dengan ayat menjadikan keutuhan yang indah dalam tata bahasa Al-Quran. Yang kedua, memudahkan orang dalam memahami makna ayat atau surah. Selanjutnya, manfaat munasabah. Yang pertama, dapat membantah anggapan sebagian orang yang menyatakan bahwa tema-tema Al-Quran kehilangan korelasi antara satu bagian ayat dengan bagian ayat yang lain. Yang kedua, dapat menolak pandangan akan adanya ketidakteraturan dalam penyusunan Al-Quran. Yang ketiga, dapat membantu untuk memudahkan pemahaman Al-Quran, baik antara ayat dengan ayat maupun surah dengan surah dalam Al-Quran. Yang keempat, dapat menggantikan sebab nuzulnya apabila sebab-sebab tersebut tidak disebut dalam bentuk nyata. Yang kelima, untuk memahami keutuhan, keindahan, dan kehalusan berbahasa, mutu dan tingkat balaghah Al-Quran, serta dapat membantu dalam memahami keutuhan makna Al-Quran itu sendiri. Mungkin hanya ini poin-poin penting yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.